Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yulia Agnesia. Entah ini sesi keberapa ya, sesi kelima ya, bisa jadi ini sesi kelima ya. Sekarang kita akan melanjutkan, semoga ini adalah sesi yang terakhir kalau tidak ada lagi ya pembahasan mengenai materi ini. Nah, ini sekarang kita akan membahas contoh soal di mana soal-soal ini merupakan penerapan dari distribusi normal. Nah, sebenarnya nggak semuanya juga sih. Soal pertama itu bukan penerapan ya. Oke, mari kita mulai ya. Soal pertama. Di sini diberikan, dia meminta kita mencari nilai K untuk persamaan ini nih. Jika peluang saat Z kecil dari K itu adalah 0,0427. Nah, ini sebenarnya kita gunakan tabel aja ya. Bagaimana caranya? Ya udah, kita cari nilai peluang yang sama dengan cari angka ini nih 0,0427. Oke, kita ke tabel dulu. 0,0427 0,04. Nah, ini kan udah mulai nih ini nih 0,0 bukan ya, ini 0,4 0,04 kita cari 0,04. Nah, ini nih 0,0427. Nah, lihat ke samping, lihat ke atas. Nah, di samping negatif 1,7, di atas 0,2, berarti negatif 1,72. Nah, berarti ini nilai 0,0427 itu adalah peluang saat Z kecil dari negatif 1,72. Itu artinya K sama dengan negatif 1,72. Sederhana sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 30, simpangan baku 6. Ya, bisa ditulis langsung ya, rata-rata 30, simpangan baku 6. Yang A, berapa luas di bawah kurva normal ke sebelah kiri dari X sama dengan 17 ini ya. Sama dengan 17. Nah, berarti, kalau kita mau gambarkan, nah, ini berarti 30 ya, karena ini rata-rata. Sedangkan dia mau tahu luas kurva itu sebelah kiri X 17. Berarti 17 itu masih di sininya ya. Ya, sekitaran di sini ya lah, 17. Nah, berarti ke sebelah kiri berarti ke sini ya, yang ini. Dia meminta kita untuk mencari luas kurva ini. Ini sama dengan siapa sih? Yaitu peluang saat X kurang dari 17. Nah, kita berarti disuruh untuk, yang A ya. Yang A itu kita disuruh mencari peluang saat X kurang dari 17. Nah, padahal di tabel itu hanya untuk Z gitu ya. Berarti kita harus mencari nilai Z saat X sama dengan 17. Nah, kita cari dulu Z saat X 17. 17 dikurang, ingat ya, Z itu X dikurang mu per sigma. X 17, mu 30 dibagi sigma 6. 17 kurang 30, berapa? Negatif 13 per 6. Berapa nih? Sekitar 2,1 lah ya. 13 bagi 6, 12, 1,0, 0-nya di sini, 1-nya di sini, 6, 4, 6, 3, 6, 4. Nah, jadi negatif 2,16. Nah, jadi peluang saat X kurang dari 17 itu sama dengan peluang saat Z kurang dari negatif 2,16. Nah, ya udah, cari pakai tabel lagi. Berapa tadi? Negatif 2,16 ya. 2,16, negatif 2,16 nih. Negatif 2,1, 16-nya diambil sini. Oke, ini di sini sip. Nah, ini dia. 0,0154. 0,0154. Paham ya? Oke. Oh, ini baru yang A ya. Oke deh, yang B. Yang B itu
nilai X sehingga luas di bawah kurva normal ke sebelah kanan. Yang B ini nggak cukup ruangnya. Kita coba ya, tambah slide untuk mencari yang B. Nah, oke. Nah, itu yang B-nya itu X sehingga luas di bawah kurva ke sebelah kanan 80%. Nah, berarti kalau kita mau gambarkan 80% itu berapa sih? 0,08. Oh, bukan 0,8 ya. 0,8. Nah, berarti luas kurvanya itu 80% ke sebelah kanan. Nah, berarti kita bisa tulis di sini lah. Nah, ini nih. 80%. Ya kan? Nah, ini 80% dari luas total semuanya. Nah, yang ditanya-tanya, nah nilai X sehingga luas kurva normal ke sebelah kanannya 80%. Nah, berarti dia nanya nilai X yang ini. Nah, gitu. Sedangkan ya X si titik tengahnya ini tadi adalah 30 ya. Nah, kenapa ini 80%-nya X-nya itu sebelah kiri? Kenapa coba? Karena kalau X-nya 30, daerah sebelah kanannya itu baru 50%. Kalau dia mau ke sebelah kanannya 80%, otomatis pastilah di sebelah kiri dari 30 supaya bisa nambah 30% lagi. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari ini bagaimana? Nah, artinya apa ini? Daerah yang sebelah kanan ini berarti saat X besar dari X kecil kan? Nah, ini sama dengan 0,8 gitu ya kan. Nah, sedangkan yang ada pada yang ada pada tabel itu kurang. Nah, kita cari pakai rumus 1 kurang. Peluang X kurang dari X, 8. Ya, ingat ya, ini di contoh soal yang sisi sebelumnya. Nah, berarti kalau kita mau cari yang ini saja, gimana caranya? Ya udah pindah ruas saja. 1 dikurang 0,8. Ini pindah ruas sini nih. Nah, ini pindah ruas ke sini nih, biar dia positif. X kurang dari X. Ini X besar ya. Nah, ini 0,2 sama dengan peluang saat X kurang dari X kecil. Nah, berarti kita cari nih. Saat nilai peluangnya 0,2, X-nya berapa? Nah, pakai lagi nih tabel. Cari 0,2. 0,2. Mungkin nggak ada yang tepat persis kali ya. Kita ambil yang mendekati aja. Nah, sepertinya ini yang paling mendekati. Nih, tidak kita ambil ini aja ya. Berarti saat negatif 0,8, terus si ininya adalah nih. Nah, ini negatif 0,84. Nah, berarti 0,2 itu atau bolehlah P X kurang dari negatif 0,84 itu sama dengan 0,2. Berarti X kita harus sama dengan negatif 0,84 gitu ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Misal ubah acak X berdistribusi normal dengan rataan 18, Jepang baku 2,5. Oke, kita bagi dua langsung aja ya, supaya nggak nambah. Oke, yang A, kita tulis dulu lah ya. Mu 18, terus sigma 2,5. Nah, untuk peluang saat 17 kurang dari X kurang dari 21, nah ini itu kita nggak mungkin ya nyarinya pakai rumus. Kalau nggak mungkin aja tapi capek gitu. Yaudah, berarti kita harus mencari nilai Z yang bisa korespondensikan dengan nilai X. Nah, pertama, untuk X sama dengan 17, cari dulu Z-nya. Berarti ini X1 ya, cari Z1-nya. 17 kurang mu 18 per 2,5. Sepertinya kalian harus nyari ini sampai akhir deh, karena berkoma. Negatif 1 per 2,5. Ini berapa nih?
negatif 1 per ini kan 10 per 4 ya. Jadi negatif 4 per 10, negatif 2 per 5, negatif 0,4. Gampang banget ya nyari kayak gini. Harusnya ini langsung aja bisa. Ya udah, ini berarti negatif 0,4. Terus X2 sama dengan 21. Z1 sama dengan berapa Z1? 21 dikurang 18 dibagi 2,5. Berarti ini 3 per 2,5. Atau 30 per 25. Bagi 5, 6, 5, 1,2. Nah, aduh nggak muat ya. Udah, berarti P saat 17 kecil dari X kecil dari 21 itu juga sama dengan batas bawahnya adalah negatif 0,4. Z, nah batas bawahnya, batas atasnya 1,2. Ya udah, kita cari ini menggunakan, nah ingat lagi tuh rumus yang sebelumnya. Ini kita kurangi yang atas dikurang yang bawah, berarti P saat Z kecil dari 1,2 dikurang P saat Z kecil dari negatif 0,4. Nah, yang cari sesuatu. Ini silakan dicoba ya sendiri. Oke, yang B. Nilai K sehingga X kecil dari K itu adalah 0,0236. Nah, ini ada dua langkah ya. Karena yang ditanya itu X, maka kita harus melalui Z dulu. Kita cari dulu Z kurang dari Z kecil itu sama dengan 0,2236. Nah, saat Z kapan gitu ya. Oke deh, ini coba 2236 ya. 2236 itu, nah ini dia nih, berarti negatif 0,7 dan ini di atasnya 0,6. Nah berarti Z nya sama dengan negatif 0,76 ya kan. Nah sekarang kita cari nilai Z, nilai X berdasarkan ini. X rumusnya apa? Z sigma dikurang dengan mu. Ditambah ya. Oke, berarti ini Z-nya negatif 0,76 dikali mu-nya 2,5 ditambah dengan mu-nya 18. Oke, silakan ya dicari sendiri. Oke, kita lanjutkan soal keempat. Nah, ini baru penerapan. Oke, nggak apa-apa lah ya. Bila nilai ujian statistika suatu kelas berdistribusi hampir normal dengan rataan mu 74, singkat bahan baku 5, hitunglah peluang nilai ujian mahasiswa lebih dari 75,5. Jadi dia mau tahu X lebih dari 75,5. Nah, untuk mencari ini berarti kita harus mencari nilai Z dulu. Z sama dengan X kita 75,5 dikurang mu-nya 74 dibagi 5. Berapa ini? 1,5 ya dibagi 5 0,3 ya 0,3. Jadi Z kita 0,3. Nah yang ditanya itu peluang saat X besar dari 75,5. Ini berarti peluang saat Z besar dari 0,3. Tapi nggak sampai di sini, kita cari pakai lewat 1 kurang. Z kurang dari 0,3. 1 kurang, nah ini berapa? Ya cari dulu pakai tabel. 0,3. Oke, 0,3 positif. Nah ini 0,3. Karena nggak ada desimal kedua, ya udah kita ambil 0,0. Nah ini dia 0,6179. Nah berarti ini 0,6179. Silakan dicari sendiri ya. Oke, ini soal ke-5 harusnya ya. Soal ke-5. Dalam suatu ujian matematika nilai rata-ratanya 82. Nilai 82. Simpangan baku 5. Sigma 5. Semua mahasiswa bernilai apa nih? Nilai harusnya ya. Nilai semua mahasiswa
bernilai 88 sampai 94. Nah, dia mendapatkan D. Nah, bila nilai berdistribusi normal dan 8 mahasiswa mendapat nilai B, berapa orangkah yang mengikuti ujian tersebut? Nah, di sini itu berarti, oke, kita cari peluangnya dulu. Kan katanya, berarti gini, kita itu yang dapat nilai 88 sampai 94 itu ada 8 orang, iya kan? Nah, artinya saat peluang kita cari nih si 8 orang ini berapa persen gitu. Ya kan? Nah, berapa persen dari keseluruhannya itu persentasenya bisa kita cari lewat nilai peluang. Nah, berarti peluang saat X-nya di antara 88 dan 94, nah itu berapa persentasenya? Gitu ya. Dicoba dulu deh. Untuk mencari peluang ini, cari lagi Z1. Berarti 88 dikurang 82 per 5. Berarti ini 6 per 5, 1,2. Z2 sama dengan 94 dikurang 82 per 5. Berarti 12 per 5, 2,4. 12 ya ini ya. Jadi kita sebenarnya mencari peluang 1,2 kecil dari Z kecil dari 2,4, atau ini bisa dicari dengan peluang Z kurang dari 2,4 dikurang peluang Z kurang dari 1,2. Nah, carilah satu-satu dulu ya. 2,4 mana? 2,4 berarti dengan 0 pasangannya. 0,918. 99 ya. 0,9918 dan 1,2. 1,2 ini ya. 0,8849. 8849. Kita kurangi dulu. 9918 8849 7 9 lah. 9 0 6 80 0. Jadi 0,0069. Nah, ini nih nilai peluangnya. Kalau mau dijadiin persentase berapa tuh? Jadinya ini adalah wow, kecil banget ya. Berarti persentasenya 0,69%. Ya kan? Nah, yang 0,69% dari mahasiswa total, misalnya jumlah mahasiswa totalnya M ya, itu sama dengan 8. Nah, berapa orang yang mengikuti ujian berarti? Nah, untuk mencari M-nya berapa? Gimana caranya? Coba. Ya udah, berarti M sama dengan 8 dikali 100 per 0,69. Jadi ini adalah 800 per 0,69. Silakan ya dicari. Oke, habis. Sekian pembahasan soal-soal mengenai distribusi normal ya. Cocoknya bukan penerapan ini sebenarnya, karena penerapannya cuma 2 soal. Oke, semoga pengetahuan atau materi-materi di 5 sesi ini bisa membantu dalam memahami materi di sekolah ya. Sebenarnya ini kuncinya adalah konsistenan, memahami makna dari setiap simbol, dan juga memahami apa makna atau istilah dari yang kita pakai di materi ini gitu. Jangan menghafal dan jangan juga sekedar menggunakan rumus gitu. Karena statistika ini sebenarnya saya juga baru memahami gitu ya. Dia itu banyak maknanya
Justru maknanya, interpretasinya itu yang membantu kita untuk memahami pelajaran di statistika. Itu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi kelima ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.